10 penyebab hati seseorang dilapangkan oleh Allah. Demikian catatan Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad. Yang pertama adalah tauhid. Yang pertama adalah tauhid. Ada tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah, dan ada tauhid asma wa sifat. Pemahaman yang mendalam terhadap 3 tauhid ini melapangkan hati Anda sehingga lebih lapang dari dunia dan isinya. Semisal, apa yang membuat hati Anda sempit? Soal rezeki, bukankah Allah Ar-Razzaq? Bahwa Anda dalam kesulitan, bukankah Allah An-Nasir, Maha Menolong? Bahwa Anda sedang sakit, bukan Allah Subhanahu wa taala Asy-Syafi. Masalahnya Anda tidak melihat ini dengan tauhid. Rezeki, Anda tidak melihat rezeki itu dengan tauhid. Maka Anda berpikir rezeki saya A, rezeki saya B, rezeki saya C. Seandainya Anda melihat semua keinginan Anda dengan kacamata tauhid. Aku ingin sembuh, dan itu hanya di tangan Allah. Aku ingin rezeki, dan itu hanya di tangan Allah Azza wa Jalla. Jadi, hati sempit kita karena kita selalu melihat keinginan-keinginan kita bukan dengan kacamata tauhid. Sehingga ketika saya sakit, saya lihat sembuh saya di tangan dokter. Saya pergi. Ternyata dokter nggak bisa. Saya semakin sakit. Saya pergi ke dokter kedua. Ternyata dokter kedua nggak bisa. Saya makin menderita. Saya pergi ke dokter berikutnya. Seandainya jamaah sekalian, Anda benar-benar memiliki tauhid yang utuh dan murni, hidup ini nggak punya pintu untuk memberikan Anda kegelisahan. Semua kegelisahan akan tertutup dengan tauhid. Apa kegelisahan yang mau datang? Bagaimana dengan masa depan anak-anak? Itukah kegelisahan Anda? Bukankah Allah Al-Wali? Saat ini Anda hidup, Anda adalah wali anak-anak Anda. Besok Anda pergi, bukankah Allah wali bagi orang-orang yang beriman? Tidak mungkin Anda lebih bisa menangani anak-anak Anda daripada Allah Azza wa Jalla. Tapi jamaah sekalian, kita keliru dalam hal ini. Faktor kedua melapangkan hati manusia adalah iman. Di antara keimanan yang sangat dahsyat melapangkan hati seseorang adalah beriman kepada takdir. Beriman kepada takdir. Baik, faktor ketiga, hati dilapangkan oleh Allah Azza wa Jalla adalah karena ilmu. Orang-orang yang nggak belajar banyak tidak mengertinya dengan persoalan. Sehingga mereka bingung dengan persoalan, bingung dengan satu masalah. Tapi kalau orang sudah belajar, datang ujian dari Allah, mereka nggak bingung. Ini ujian begini. Datang kesulitan dari Allah, mereka mengerti. Mereka mengenal Allah, maka mereka pun mengenali setiap kiriman-kiriman Allah. Allah kirimkan ujian A, Allah kirimkan ujian B, Allah kirimkan ujian C. Semua kiriman-kiriman Allah ini tidak membuat Anda bingung karena Anda tahu siapa yang mengirim. Yaitu Allah Azza wa Jalla. Dan itu modalnya adalah ilmu. Maka lapang dada yang ketiga adalah ilmu. Pelajari agama ini. Ya, agar Anda faham dan agar Anda mengerti. Kemudian lapang dada yang keempat adalah al-inabah. Banyak-banyak Anda bertaubat. Banyak-banyak Anda beristighfar. Tadi saya jalan datang ke sini, tiba-tiba ada orang yang berkonsultasi, saya bla 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 bla. Intinya, saya punya hutang sebesar 17 miliar. Wah, 17 miliar. Saya aja sesek dengarnya. Tapi sudah, bagi Allah itu kecil. Saya bilang, kamu bertaubat kepada Allah. Minta maaf kepada semua orang yang kamu zalimi. Bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, dan jangan lihat 17 miliarnya. Lihat siapa yang akan menyelesaikannya. Kalau kita lihat betapa Allah besar, kecil 17 miliar ini.
Maka lapang dada berikutnya adalah taubat, taubat, taubat. Lapang dada berikutnya yang kelima adalah az-zikir. Banyak-banyak Anda berzikir. Makanya apabila ada kesulitan, diajarkan banyak zikir kesulitan. La ilaha illa anta sampai akhir. Lapang dada yang keenam jamaah sekalian, ini jangan abaikan. Apa yang keenam ini? Al-ihsanu ilal khalq. Berbuat baik kepada orang. Berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Itu melapangkan hati Anda jamaah sekalian. Bukan cuman berbuat baik itu melapangkan hati, tapi karena orang-orang yang mendapatkan kebaikan Anda mungkin akan berdoa pula agar Anda baik. Maka orang yang sedikit berbuat baik, orang-orang yang kikir misalnya, itu kebahagiaannya tidak banyak-banyak. Anda berikan orang kebahagiaan, tentu Allah pun gak akan melupakan Anda dalam kebahagiaan. Kemudian, penyebab lapang dada yang ke-7, ikhraju daghalil qalb. Bersihkan semua kotoran hati. Subhanallah, kotoran hati yang bernama dengki, kotoran hati yang bernama su'uzzan. Su'uzzan itu bahasa Al-Quran. Kalau bahasa anak muda namanya baper. Orang-orang baper itu sebetulnya orang-orang sedang su'uzzan. Apalagi dengki, serakah, benci. Bersihkan hati Anda. Setiap kotoran hati itu menyempitkan hati. Kemudian, lapang dada yang ke-8 as-syaja'ah. Jadilah pemberani. Jangan takut. Orang-orang takut nggak pernah bahagia, nggak pernah berlapang dada. Ya, maka beranilah. Kemudian, lapang dada yang ke-9, tarkul fudul. Tinggalkan segala yang berlebih-lebihan. Ya, berlebihan bergaul, berlebihan berbicara, berlebihan makan, ya, berlebihan dalam memandang. Semua ini 4 hal berlebihan, ini semua menyempitkan hati. Berlebihan dalam berbicara, berlebihan memandang, berlebihan makan, berlebihan bergaul. 4 berlebihan ini merusak hati. Kemudian yang terakhir, lapang dada ke-10 kata beliau Imam Ibnu Qayyim adalah husnu al-ittiba. Bahwa Anda betul-betul berteladan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya dalam keadaan sulit, coba berteladan kepada Nabi. Itu melapangkan hati. Tapi kalau saya dalam keadaan sulit, saya berteladan kepada orang sebelah, kanan dan kiri, hati makin sempit. Jadi, dalam kesulitan, berteladanlah kepada Nabi, akan Anda temukan kelapangan. Nah, maka Imam Ibnu Qayyim mengatakan, inilah 10 faktor utama yang dapat melapangkan hati seseorang. Jamaah sekalian, demikian kajian kita malam ini. Semoga bermanfaat. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.